guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Makcik kejap macam tuh. Hai semuanya sobat Ulun Family Makcik, apa kabar anda semua guys? Makcik harap semuanya sentiasa sehat, selalu dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin amin. Pengaruh bahasa Indonesia di dunia ini sangat luar biasa ya guys ya. Bahkan bahasa Indonesia itu sudah sangat mendunia. Banyak negara-negara di luar sana yang belajar bahasa Indonesia, bahkan menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah mereka. Tidak terkecuali dengan bahasa Indonesia yang terpengaruh di Malaysia ya. Malaysia sangat banyak anak-anak kecil bahkan orang-orang dewasa terpengaruh dengan bahasa Indonesia. Terpengaruh karena apa? Karena ramainya konten-konten di media sosial yang menggunakan bahasa Indonesia ataupun banyaknya konten dari Indonesia yang FYP di Malaysia ini ya guys ya. Jadi ramai anak-anak kecil, orang-orang dewasa terpengaruh dengan bahasa Indonesia. Kemarin itu viral ada seorang guru yang kesal karena anak muridnya menggunakan bahasa Indonesia dalam pemeriksaan ataupun tugasan karangan yang diberikan oleh guru kepada muridnya. Muridnya ada menggunakan bahasa ataupun suku kata bahasa Indonesia dalam tulisan karangannya. Viral banget ya guys ya. Ini sebenarnya tujuannya positif karena melalui video itu gurunya menghimbau ya supaya anak-anak muridnya mengurangkan untuk melihat konten bahasa Indonesia, karena kalau dalam dunia sekolah memang salah menggunakan bahasa lain dalam sekolah ya guys ya. Kalau sudah diajarkan dalam menggunakan bahasa Melayu ya di sekolah menggunakan bahasa Melayu, jangan menggunakan bahasa lain, begitu ya guys ya. Bahasa sendiri selalu dipertahankan, ibarat kata gunakanlah bahasa yang sesuai menurut di mana kita berpijak, di mana kaki kita berpijak, gunakanlah bahasa yang sesuai di daerah tersebut, begitu ya guys ya. Kita tinggal di Malaysia, gunakanlah bahasa Malaysia. Kita sekolah di negara Malaysia, gunakanlah bahasa Melayu dalam dunia persekolahan, seperti itu ya guys ya. Kali ini kita akan melihat ya guys ya, karena video viral kemarin itu, video cikgu ataupun video guru yang viral kemarin itu, maka ramailah komentar-komentar daripada orang-orang tua Malaysia mengenai video tersebut, mengenai anak-anak kecil yang terpengaruh dengan bahasa Indonesia tersebut. Cikgu Azizah emosi, komentar lucu netizen Malaysia usai bahasa Indonesia populer di negeri jiran. Videonya Makcik lihat daripada channel komentar netizen. Seperti biasa Makcik akan letak dia punya link nanti dekat deskripsi box. Jangan lupa tekan link itu, sama-sama kita sahabat channel ini. Oke guys, langsung saja kita dengarkan sama-sama videonya. Let's go. Mari kita lihat, ini dia. Media sosial tengah ramai memperbincangkan sebuah video dari akun TikTok Cikgu Gija yang menampilkan seorang guru bernama Azizah atau akrab disapa Cikgu Gija mengeluhkan fenomena baru di ruang kelas. Guru tersebut menyampaikan kekesalannya setelah mendapati banyak siswanya menulis karangan sekolah dalam campuran bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Bercampur dalam video tersebut, bahasanya. Cikgu Gija tampak heran dan cukup kesal saat membaca hasil tulisan siswanya yang dipenuhi kata-kata seperti berencana, rumah sakit, dan teman-teman. Ia berkata dengan ekspresi bingung. Jadi macam, apa ni? Perkataan yang saya jumpa, merencanakan, berencana, rumah sakit, teman. Memanglah dalam bahasa Melayu ada perkataan teman. Tapi penggunaan yang lebih sesuai adalah kawan. Kami pergi bersekolah bersama kawan-kawan, bersama rakan-rakan, ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang saya jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia, salah. Berikut ini komentar lucu netizen Malaysia usai bahasa Indonesia menjadi translator di kalangan pelajar negeri jiran. Ya betul, diorang cakap pun bahasa Indonesia weh, jenuh nak betulkan. Dalam karangan pun sama, penat weh. Kenapa rasa sedihnya kualiti budak sekarang? Saya nak pergi ke Indonesia sudah tidak ada masalah, sebab anak udah jadi translator. Keren banget. Sudah jadi translator. Salam cikgu. Kalau guna bahasa Indonesia macam tu kena tolak markah ke? Sebenarnya anak-anak sekarang senang terpengaruh. Tu je nak cakap. Tak kata anak orang, anak-anak saya sendiri macam ni. Saya tak kisah dia orang nak berbahasa apapun, tapi hanya di rumah. Di sekolah, you have to follow the rules. Sebab saya terfikir, zaman saya dulu layan juga cerita seberang, tapi tak ada pula terikut-ikut. Terima kasih cikgu sudah bersuara demi masa depan anak-anak. Harap-harap mak ayah pun bolehlah ikut pasal ni. Kurangkan bagi anak-anak tengok YouTube,
terutama bahasa Indonesia. Cikgu, kejadian di tabika saya. Pagi-pagi nak main pencuri dan polis, sekali tanya, siapa yang tangkap pencuri? Anak-anak jawab, Pak Polisi. Pak Polisi. Sedih kan cikgu? Kayak anak makcik, Pak Polisi. Tengok kartun Indonesia. Sampai terbawak-bawak waktu bersembang. Sedih dengan nasib anak bangsa kalau mak ayah tak peka dengan isu macam ni. Ya Allah, baru je tegur anak. Kawan dia hantar surat tulis bahasa Indonesia. Sedih Umi. Sebenarnya ibu ayah main peranan pantau apa, anak tengok apa anak baca. Jangan serah segala pada cikgu. Benar-benar. Ya geram saya, anak cakap kat saya. Mama jangan lewat sini. Aku cakap apa lewat? Rupanya tak bagi aku lalu situ. Pernah ngajar anak murid. Tunjuk gambar basikal. Kita pun tanyalah apa gambar tuh. Dijawabnya sepeda. Sepeda. Basikal. Mama rajinlah cek buku karangan anak-anak. Mesti akan jumpa ayat negara sebelah. Adoi. Ya cikgu saya selalu bising anak-anak tengok konten bahasa macam tu. Sebab bila bercakap akan jadi terikut. Tu belum anomali ke apa entah. Memang tak suka saya diorang hafal benda-benda macam tu. Yang patut dihafal tak pula dihafalnya. Betul cikgu. Bahasa ialah identiti sesebuah negara yang mencerminkan kedaulatannya. Iya. Dia sangat penting untuk dijaga. Itu Khaira benar. cakap, Mama, adik nak main sepeda. Atik tu dia panggil bebek. Itik. Bahasa Indo ni paneh hati aku. Murid-murid sekarang banyak pengaruh bahasa Indonesia. Bukan bahasa Melayu. Bahaya macam ni. Betul. Budak 4 tahun kita tunjuk gambar apa dia jawab bebek. Padahal itik. Jenuh 4, 5, 6 kali. Betul kan tetap bebek juga. Hari itu anak jiran tegur, Fuyu ada mobil baru. Betul lah. Hari-hari anak-anak kat rumah ni cakap bahasa Sanik. Aduhai, penat membetulkan. Betul cikgu. Penggunaan bahasa murid agak membimbangkan. Mereka dah campur aduk bahasa Melayu dan Indonesia. Pelajar saya tulis ayat bagi gambar kereta. Boleh pula katanya mobil. Betul tu cikgu. Saya memang dah banet konten-konten Indon. Sebab terbawa-bawa dalam percakapan dia orang. Kadang-kadang bukan sebab konten-konten video YouTube sahaja cikgu. Biasa dalam game pun banyak. Diorang main game dengan teman-teman seantero dunia. Nak gelak tapi menjengkelkan. Cikgu anak saya umur 6 tahun sebut Juli bukan Julai. Banyak kali dah tengok dia sebut Juli juga. Sampai tahap itu terpengaruh sekali otak anak-anak. Gilelah seram. Macam anak murid saya selalu sebut sapi-sapi. Dah berbuih mulut ni betul kan? Bukan seorang dua. Ramai pula tu. Pengaruh konten seberang sangat kuat. Sedih tengok prestasi anak-anak sekarang. Macam manalah nak hentikan konten-konten warga Konoha ni ya? Kadang buka tengok cerita travel ke atau tempat-tempat menarik kat Kuala Lumpur pun banyak yang warga Konoha buat konten tentang Kuala Lumpur. Semua tempat dia ada. Geram je. Betul tu cikgu. Anak-anak sekarang suka tengok Indonesia konten. Anak-anak kakak pun terikut-ikut. Percakapan dengan seharian pun sama. Iya cikgu. Sampai anak murid tadi kah saya pun cakap Indo. Pengsan dengar. Orang baca buku ilmiah negara sendiri, tapi sibuk tengok movie negara sebelah. Agaknya misi Susanti kat kampung durian runtuh berhasil. Misi Budak-budak Susanti. sekarang tak ada kualiti. Sebab anak yang masih kecil pun parents dah bagi HP. Tak faham kenapa mesti bagi? Dari situ budak-budak buka YouTube tengok short dan konten-konten Indonesia. Yes cikgu, I think kita dah boleh highlight this issue. Anak-anak saya kadang dah banyak guna bahasa Indo. Risaulah. Nak sekat konten Indo dah susah sekarang. Memang konten dia orang banyak. Almost 90% dah diorang jer kat tablet dengan YouTube. Bahasa Malaysia memang dah rosak. Budak-budak sekarang banyak sangat tengok TikTok cikgu. Sama langan anak saya, pandai cakap Indon. Kadang tak faham apa yang dia cakap. Terlalu banyak tengok kartun kat YouTube. Anak sedara umur 3 tahun nak ke tanda siap cakap, nak pipis. Nak pipis. Sekarang ni kita dah sekat anak tengok konten dari Indo. Mengarut sangat. Demi lantak je ambil dan translate ke bahasa Indo. Kadang yang porno pun bantai je. Suami dah buat larangan kat anak.
Nah guys, itulah tadi sudah kita dengarkan sama-sama ada beberapa komentar-komentar daripada orang tua Malaysia ya guys mengenai anak-anak mereka yang menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya semuanya itu tergantung dari peran orang tua ya guys. Ya, kalau orang tuanya tidak memberikan kebebasan pada anaknya menonton video, menonton YouTube, menonton konten-konten yang berbahasa Indonesia, ya mungkin anak-anak tersebut tidak akan tahu menggunakan bahasa Indonesia ya guys ya. Tapi karena orang tuanya tidak menjaga, tidak membatasi konten-konten apa yang dilihat oleh anaknya, ya begitulah jadinya ya guys ya, anak-anaknya jadi pandai menggunakan bahasa Indonesia, mudah terpengaruh dengan bahasa Indonesia. Karena anak-anak kecil itu, apalagi anak-anak kecil sekarang ya guys ya, apa yang mereka lihat, walaupun satu kali dia lihat ya guys ya, anak-anak kecil ini akan langsung mengingat apa yang dilihatnya itu ya guys. Jadi sekarang ini kita harus lebih hati-hati saat menggunakan bahasa, saat bertindak, karena kalau sudah dilihat oleh anak kecil, mereka akan sangat mudah mengingat apa yang mereka lihat itu ya guys ya. Sama seperti bahasa Indonesia ini, karena anak-anak kecil ini mereka melihat, menonton, apalagi kalau menontonnya berkali-kali, setiap hari mereka menonton konten yang berbahasa Indonesia, mereka akan mudah menggunakan bahasa Indonesia, mereka akan semakin pandai menggunakan bahasa Indonesia ya guys ya. Jadi di sini dikatakan peran orang tua sangat penting. Memang bahasa Melayu itu merupakan jati diri daripada anak Melayu ya guys ya, harus dipertahankan. Ini menunjukkan kedaulatan sebagai rakyat Malaysia gitu ya guys ya. Tetapi peran orang tua di sini sangat diperlukan untuk menjaga apa saja yang dilihat oleh anak-anak sendiri pada saat menggunakan media sosial ataupun melihat HP ya guys ya. Itu menggunakan bahasa Indonesia semuanya bukan karena salah anak, tapi karena orang tuanya yang memberikan kebebasan dalam anaknya melihat media sosial. Jadi jangan disalahkan anak-anaknya kalau mereka pandai menggunakan bahasa Indonesia ya guys ya, bukan anak orang lain, anak sendiri pun begitu ya guys ya. Walaupun mereka melihat satu kali, tetapi mereka akan langsung mengingat bahasa apa yang mereka dengarkan, apa yang mereka lihat itu. Jadi di sini banyak juga orang-orang tua Malaysia ya guys yang mereka risau dengan bahasa anak-anak mereka, takut anak-anak mereka ini sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia sampai melupakan bahasa Melayu. Nah, di sinilah peran orang tua sangat diperlukan, ditekankan juga dalam penggunaan bahasa Melayunya supaya anak-anak Malaysia pun tidak melupakan bahasa sendiri, tidak melupakan bahasa Melayu. Mereka pandai menggunakan bahasa Melayu, mereka pandai menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahkan bahasa-bahasa dari negara lain. Itu satu kebanggaan tersendiri terhadap anak-anak tersebut ya guys ya, karena mereka mampu menguasai beberapa bahasa di dunia ini, dan juga pastinya sangat berguna untuk mereka apabila mereka sudah besar nanti. Kemanapun mereka pergi, mereka boleh menggunakan bahasa negara tersebut. Itu salah satu keuntungannya kalau mereka boleh belajar bahasa yang lain selain daripada bahasa Melayu begitu. Tapi di sini kita lihat tadi komentar-komentar daripada orang-orang tua ya guys ya, semuanya berpicu ataupun karena melihat konten yang menggunakan bahasa Indonesia. Mereka sampai mengatakan gimana sih caranya menghentikan konten bahasa Indonesia ini, konten-konten orang Indonesia ini. Mereka ada di mana-mana, bahkan di Malaysia pun mereka mereview menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Jadi gimana caranya menghentikannya, nggak boleh gitu ya guys ya. Salah satunya untuk lebih supaya nggak bisa dilihat lagi ya oleh anak-anaknya, salah satu cara yang paling penting adalah jangan kasih anak media sosial, jangan kasih lihat anak media sosial, ataupun jangan kasih anak pegang HP gitu ya, supaya anak-anaknya tidak terpengaruh dengan bahasa-bahasa negara lain, termasuklah bahasa Indonesia. Ya begitulah salah satu solusinya. Kita sudah lihat tadi bagaimana komentar-komentar orang tua Malaysia, kebanyakan mereka risau ya, risau identiti jati diri anak Melayu sendiri, bahasa Melayu sendiri hilang dari anak-anaknya karena mereka sudah sangat terpengaruh dengan bahasa Indonesia. Kalau menurut Maci, peran orang tua lah di sini yang sangat penting supaya menekankan anaknya untuk menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Boleh menggunakan bahasa Indonesia, tetapi kalau dalam dunia sekolah harus mengikuti peraturan yang ada di sekolah begitu ya guys ya. Di sekolah gunakanlah bahasa Melayu ataupun bahasa yang diajarkan dalam sekolah tersebut. Jangan mencampur bahasa Melayu dengan bahasa lain begitu ya guys ya. Ya di sini yang paling penting peran orang tua ya. Jangan kita salahkan anaknya, tetapi di sini
orang tua yang harus berperan lebih supaya bahasa sendiri itu tidak dilupakan oleh anaknya. Begitu, peran orang tua paling penting. Oke lah guys, itulah dulu video kita untuk hari ini ya guys ya. Makcik salpok tadi saat ada netizen yang mengatakan peran Susi Susanti di Kampung Durian Runtuh berhasil dalam cerita Upin Ipin ya, karena Susanti ya karena Susanti anak dari Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia dalam peran kartun Upin Ipin. Kok Susi Susanti pemain bola tangkis ya, bulu tangkis ya kalau nggak salah tuh Susanti. Maaf ya guys ya, salah. Oke lah, itulah dulu kita ya untuk hari ini pertemuannya, video kita hari ini. Minta maaf atas segala kekurangan video makcik ya guys ya, dan kita akhiri saja videonya sampai di sini. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.